Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aden Chandra Gilang Ramadan, nomor NPM 22081010014. Di sini saya akan menjelaskan program yang saya buat berdasarkan soal UTS. Di sini untuk yang pertama saya menggunakan library studio.h dan juga string.h. Di sini untuk yang pertama saya menginputkan data mahasiswa, yaitu nama dan juga nilai pada struct mahasiswa dengan variabel MSWA. Di sini saya menggunakan kurung rawal, lalu petik nama dari data mahasiswa, lalu nilai, koma nilai, begitupun seterusnya. Lalu data akan tersimpan pada struct mahasiswa. Setelah itu, untuk menampilkan data dari mahasiswa tadi, di sini saya menggunakan printf plus strip ini untuk sebagai header, yaitu di sebelah sini, sebagai header tabel. Di sini printf persen 5s, persen 20s, persen 5s /n nomor nama nilai, yaitu fungsinya persen 5s di sini untuk mengatur format string menjadi rata kiri dengan lebar 5 karakter. Ini digunakan untuk kolom nomor ini untuk memastikan bahwa nomor mahasiswa selalu berada dalam 5 karakter. Terus persen 20s ini sama fungsinya, namun dengan lebar 20 karakter digunakan untuk kolom nama agar cukup lebar untuk menampilkan nama mahasiswa yang lebih panjang. Di sini juga sama nilai, namun digunakan untuk kolom nilai. Printf ini sebagai pembatas setelah nomor nama nilai di sini. Lalu di sini saya menggunakan perulangan for melalui data dari 30 mahasiswa dan mencetak informasi setiap mahasiswa dalam format tabel. Jadi ini sebagai batas 30 kurang dari 30, apakah sampai i kurang dari 30. Kenapa i kurang dari 30? Karena dimulai dari indeks 0. Di sini lalu printf 5% 5D, persen 20s, persen 5D, i plus 1, MSWA, i nama, MSWA, i nilai. Persen 5D ini digunakan untuk mencetak nomor mahasiswa. I plus 1 ini memastikan bahwa nomor mahasiswa selalu berada dalam 5 karakter dan rata kiri. Persen 20s ini digunakan untuk mencetak nama mahasiswa atau MSWAI.nama, kemudian untuk memberikan kolom sepanjang 20 karakter untuk nama mahasiswa juga rata kiri. Persen di sini sama, yaitu untuk mencetak skor mahasiswa atau MSWAI.nilai
Ini memastikan bahwa skor selalu berada dalam 5 karakter dan rata kiri. Jadi untuk tampilan dari tabelnya seperti ini. Selanjutnya, untuk tabel frekuensi, sini saya tidak menggunakan fungsi. Di sini pendeklarasian integer frekuensi dengan batas 11 sama dengan sama dengan kurang berawal 0. Ini mendefinisikan sebuah array bernama frekuensi dengan elemen 11 elemen. Masing-masing menginisialisasi dengan nilai 0. Array ini digunakan untuk menghitung frekuensi kemunculan nilai-nilai mahasiswa dalam rentang 0 hingga 10. Lalu, di sini ada perulangan lagi yang mengiterasi melalui data mahasiswa 30 data dalam array mahasiswa tadi. Integer nilai sama dengan MSWA I nilai, yaitu mengambil nilai dari mahasiswa ke I. Jadi setiap kali I sama dengan 0, I kurang dari sama dengan 1, dia akan turun ke sini. MSWA dot nilai. Lalu dicek apakah nilai lebih dari sama dengan 0 dan nilai kurang dari sama dengan 10. Jika memenuhi, maka frekuensi nilai plus akan meningkatkan frekuensi kemunculan nilai tersebut dalam array frekuensi. Ini untuk tabel frekuensinya. Tabel seperti yang saya jelaskan tadi. Sama. Untuk perulangan yang kedua, yang akan mencetak nilai-nilai dan frekuensinya yang lebih besar dari 0. Loop ini dimulai dari 0 hingga 10 karena kita hanya tertarik pada nilai-nilai dalam rentang tersebut. Ini dicek apakah frekuensi lebih dari 0. Jika memenuhi, maka akan mencetak nilai dan frekuensinya dalam format yang sesuai. Jadi dia akan mencetak frekuensinya. Untuk tampilannya seperti ini. Untuk yang selanjutnya, yaitu memanggil fungsi nama terendah atau cari nama terendah mahasiswa. 30 di sini akan memanggil fungsi nama terendah. Di sini cari nama terendah, struct mahasiswa data array kosong, integer jumlah data
Di sini untuk pendeklarasiannya, integer nilai terendah sama dengan data 0 nilai. Nilai terendah diinisialisasi dengan nilai dari mahasiswa pertama dalam array, yaitu data 0 nilai. Sini deklarasi char nama terendah, data 0 nama. Variabel nama terendah diinisialisasi dengan nama mahasiswa pertama dalam array, yaitu data 0 nama. Pada titik ini, kita mengasumsikan bahwa mahasiswa pertama adalah yang memiliki nilai terendah. Ini ada looping yang dimulai dari indeks 1 karena kita menginisialisasikan nilai terendah dengan data 0 hingga indeks jumlah data 1. Loop ini digunakan untuk membandingkan nilai setiap mahasiswa dalam array dengan nilai yang telah ditentukan. Di sini ada if yang memeriksa apakah nilai mahasiswa ke i atau data i nilai lebih rendah daripada nilai terendah yang saat ini kita yakini sebagai nilai terendah. Maka nilai terendah diperbarui dengan nilai mahasiswa ke i. Sedangkan untuk nama terendah sama dengan data i nama, yaitu nama terendah diperbarui dengan nama mahasiswa ke i. Dengan cara ini, data selalu menyimpan nama mahasiswa dengan nilai terendah yang ditemukan selama iterasi. Ini return nama terendah. Setelah selesai iterasi melalui seluruh data mahasiswa, kita mencari dan menyimpan nama mahasiswa dengan nilai terendah dalam variabel nama terendah. Lalu program akan menampilkan nama siswa dengan nilai terendah adalah siswa yang dan dia akan memanggil nama terendah. Lalu untuk selanjutnya yaitu program akan memanggil fungsi nama siswa dengan nilai tertinggi. Ini deklarasikan char, cari nama tertinggi, strat mahasiswa data, array kosong, integer jumlah data. Data array kosong di sini yaitu sebuah array dari struktur mahasiswa yang berisi data mahasiswa. Jumlah data yaitu sebuah bilangan bulat yang menunjukkan jumlah data mahasiswa dalam array. Integer nilai tertinggi sama dengan data kosong titik nilai data 0 titik nilai, yaitu nilai tertinggi diinisialisasi dengan nilai mahasiswa pertama dalam array, yaitu data 0 nilai. Char nama tertinggi data 0 sama dengan data 0 nama. Nama tertinggi diinisialisasi dengan nama mahasiswa pertama dalam array, yaitu data 0 nama. Pada titik ini, kita mengasumsikan bahwa mahasiswa pertama adalah yang memiliki nilai tertinggi. Lalu ada perulangan. For yang dimulai dari indeks 1, karena kita menginisialisasikan nilai tertinggi dengan data 0 hingga indeks jumlah data dikurangi 1. Loop ini digunakan untuk membandingkan nilai setiap mahasiswa
dalam array dengan nilai tertinggi yang telah ditentukan. Lalu di sini if data i nilai lebih dari nilai tertinggi, jika nilai lebih dari data ke i lebih dari nilai tertinggi, artinya kita telah menemukan mahasiswa dengan nilai tertinggi. Lalu nilai tertinggi sama dengan data i nilai. Maka nilai tertinggi diperbarui dengan nilai mahasiswa ke i. Dan juga nama tertinggi sama dengan data i nama. Yaitu nama tertinggi diperbarui dengan nama dengan mahasiswa ke i. Lalu return nama tertinggi. Yaitu setelah selesai iterasi melalui seluruh data mahasiswa, kita telah mencari dan menyimpan nama mahasiswa dengan nilai tertinggi dalam variabel nama tertinggi. Lalu program akan menampilkan nama mahasiswa dengan nilai tertinggi adalah %s, akan memanggil variabel nama tertinggi. Lalu yang selanjutnya yaitu akan memanggil fungsi rata-rata. Di sini float hitung rata-rata dalam gulung struct mahasiswa data array kosong dan cari jumlah data. Pada deklarasi hitung rata-rata ini menerima dua parameter yaitu data sini dan juga jumlah data. Sini integer total nilai sama dengan kosong. Pada awal fungsi, variabel total nilai diinisialisasi dengan nilai 0. Ini akan digunakan untuk menjumlahkan semua nilai mahasiswa dalam array. Lalu ada looping for yang dimulai dari indeks 0 hingga jumlah data dikurangi 1. Loop ini digunakan untuk menjumlahkan semua nilai mahasiswa dalam array. Lalu total nilai plus sama dengan data i nilai. Ini adalah pernyataan yang menambahkan nilai atau skor mahasiswa ke i, data nilai i ke dalam total nilai. Pada setiap iterasi, nilai skor mahasiswa ini ditambahkan ke total. Setelah selesai iterasi melalui seluruh data mahasiswa, total nilai sekarang berisi jumlah total dari semua nilai mahasiswa dalam array. Lalu return float total nilai dibagi jumlah data. Hitungannya yaitu membagi total nilai oleh jumlah data. Namun sebelum pembagian kita melakukan pengecualian tipe data dengan float untuk memastikan bahwa hasil pembagian adalah tipe data float. Hal ini dilakukan karena pembagian bilangan bulat integer akan menghasilkan bilangan bulat. Dan kita ingin hasilnya dalam bentuk pecahan float untuk akurasi rata-rata. Lalu
Program akan menampilkan rata-rata nilai kelas adalah persen 2F plus N, yaitu akan memanggil variabel rata-rata. Untuk yang selanjutnya yaitu menentukan range. Untuk yang pertama yaitu kita mendeklarasikan dulu. Di sini saya menggunakan untuk menentukan range-nya itu menggunakan inputan dari user. Yaitu yang untuk pertama kita mendeklarasikan X dan Y. Lalu akan menampilkan masukan nilai terendah persen D X. Lalu masukkan nilai tertinggi persen D Y. Lalu di sini akan memanggil fungsi tampilkan nama siswa dengan rentang nilai. Di sini akan memanggil fungsi rentang nilai. Jadi ini user menginputkan dulu nilai terendahnya dan nilai tertingginya. Lalu program akan memanggil fungsi rentang nilai. Di sini. Void tampilkan siswa rentang nilai. Struct mahasiswa data array kosong dengan ya. Sini deklarasi fungsi tampilkan nama siswa rentang nilai. Fungsi ini menerima beberapa parameter seperti data, jumlah data, seperti yang dijelaskan tadi, X dan Y, yaitu dan berarti mewakili rentang nilai yang ingin diperiksa. Current index di sini yaitu indeks saat ini yang digunakan dalam iterasi rekursif. Biasanya dimulai dari 0 pada pemanggilan pertama. Di sini, if current index lebih dari sama dengan jumlah data. Yaitu, jika indeks mencapai jumlah data, maka berhenti. Ini berarti jika current index atau indeks saat ini mencapai atau melebihi jumlah data mahasiswa, maka rekursi berhenti dan fungsi keluar tanpa melakukan apa-apa. Ini adalah kondisi basis mencegah rekursi tidak terbatas. Untuk selanjutnya, mengecek apakah nilai siswa saat ini berada dalam rentang X sampai Y. If data current index nilai X sampai Y, maka program akan menampilkan nama dan nilai. Fungsi rekursi dipanggil kembali dengan menginkrementasi current index atau indeks saat ini dengan 1.
Ini bertujuan untuk melanjutkan pencarian pada siswa berikutnya dalam array. Ini untuk melanjutkan siswa berikutnya, yaitu untuk dia memanggil lagi fungsi dari dirinya sendiri, yaitu tampilkan nama siswa rentang nilai. Dia akan memanggil fungsi dari dirinya sendiri. Untuk lebih jelasnya, berikut outputnya. Ini merupakan output dari tampilan awal. Lalu ini output tabel frekuensi, nilai 2, 1, apakah benar. Ya, katakan nilai 2, ini ada Andi. Itu pun seterusnya. Di sini nilai terendah adalah Andi. Apakah benar? Ya, nilai terendah Andi. Di sini nama siswa dengan nilai tertinggi adalah Dodi. Apakah benar? Ya, 10 Dodi. Di sini rata-rata nilai kelas adalah 6,33. Di sini untuk yang range, fungsi range, untuk menghitung range nilai terendah, semisal kita masukkan 3, lalu tertinggi 5, maka dia akan menampilkan range dari nilai 3 sampai dengan 5. Sekian presentasi dari saya. Apa kurang lebihnya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.